Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di saat orang di luar sana yang juga mengaku sebagai seorang muslim, ia katakan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kecukupan harta kepadanya. Allah telah baguskan rumah untuknya. Allah telah berikan kendaraan yang bagus untuknya. Tapi semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu ternyata tidak mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di luar sana Allah sehatkan badannya, kuat, cukup, kakinya dua, kesehatannya telah Allah berikan yang terbaik. Tak ada yang kurang sama sekali baginya. Tapi tatkala suara azan berkumandang, hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, marilah kita untuk mendapatkan kemenangan. Suara azan itu tidak lagi menggetarkan hatinya, seakan-akan suara azan itu untuk tetangganya, untuk keluarganya yang lain. Tapi panggilan azan itu bukanlah untuk dirinya. Tak terpanggil lagi hatinya. Banyak nikmat yang ia dapatkan, tapi tanpa ia sadari. Ada nikmat yang begitu besar yang telah Allah renggut dari dalam dadanya, Allah cabut dari dalam hatinya, yaitu nikmat iman dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita saat ini. Berat cobaan yang Allah berikan mungkin pada kita. Mungkin di antara kita ada yang sakit saat ini. Banyak yang di luar sana tadi banyak keperluan terhadap dunia. Ada yang mungkin lagi sedang berkebun, ada yang mungkin di sekolah-sekolah semuanya telah meninggalkan kelas-kelasnya. Mungkin ada tadi yang di kantor-kantor semuanya telah meninggalkan kantornya. Tak ada yang memaksa kita hadir pada siang hari ini. Tak akan ada polisi yang menangkap kita kalau tak mau kita hadir pada siang hari ini. Lalu apa yang memaksa kita untuk hadir? Adalah rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat kali ini khatib akan menyampaikan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita benar-benar mewaspadai terhadap diri kita ini tentang
barang-barang yang haram. Banyak di antara kita dalam menjalani kehidupan ini, siapa manusia di muka bumi ini yang tak pernah diuji oleh Allah? Pasti semua manusia itu akan diuji. Bahkan Nabi dan para Rasul pun. Sampai-sampai Allah katakan, Allah ceritakan pada kita dalam Al-Quran. Sampai Nabi dan para Rasul dan orang-orang yang mengikutinya mengeluh, mengadu pada Allah, mata Nasrullah. Wahai Allah, begitu berat ujian terhadap kalian, kapanlah pertolongan Allah itu akan datang? Begitu beratnya ujian yang diderita oleh Rasul dan para pengikutnya. Lalu apakah kita orang yang biasa ini, yang mungkin lebih banyak lalai kita terhadap Allah, tetap akan diuji oleh Allah? Pastilah, siapapun manusianya yang hidup di muka bumi ini adalah untuk mencapai kemenangan di kehidupannya di akhirat kelak. Oleh sebab itu, tak akan ada orang yang bersantai-santai hidup dengan penuh mengikuti syahwat-syahwatnya dan dia berharap akan masuk surga. Maka mustahil itu semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berat pun ujian yang Allah berikan itu. Jangan sampai kita tergoda oleh syaitan-syaitan yang senantiasa menghampiri hidup kita, yang senantiasa berbisik-bisik ke telinga kita, yang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Rasulullah SAW menyebutkan hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah baik, zat yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tak akan menerima apapun dari kalian kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah telah memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah juga memerintahkannya kepada seluruh para nabi-nabinya. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul-rasul semuanya, makanlah dari apa yang baik-baik yang telah Allah rezekikan kepada kalian, dan lakukanlah, kerjakanlah amalan yang baik-baik. Allah juga berfirman untuk kita semuanya, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Summa dzakaral rajulu yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rab ya rab ya rab, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian setelah membacakan firman Allah tadi yang memerintahkan kita untuk memakan yang baik-baik saja, yang halal-halal dan baik-baik dari rezeki Allah, maka Rasulullah SAW menceritakan sebuah kisah di hadis ini. Rasulullah menceritakan ada seseorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan jauh. Begitu lusuh bentuknya, pakaiannya telah lusuh, rambutnya telah lusuh. Kemudian dia berhenti dan mengangkat tangannya ke langit. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ia mengadukan keadaan dirinya yang sudah minta tolong betul pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab, ia angkat kedua tangannya pada Allah. Semua syarat-syarat doa untuk dikabulkan itu sebetulnya telah tercapai baginya. Salah satu syarat doa itu tercapai adalah kita dalam keadaan safar. Orang-orang musafir itu adalah mustajab doanya.
Orang-orang dalam keadaan berat kehidupannya itu mudah doanya dikabulkan. Wajahnya sudah kusut, rambutnya itu sudah kumuh, pakaiannya sudah lusuh. Kemudian yang ketiga, ia angkat tangannya. Sementara Rasulullah juga menceritakan pada kita, Allah akan malu untuk tidak menjawab, menijabah doa-doa hambanya sebelum ia turunkan tangannya. Ketika ia mengangkat tangannya kepada Allah, Allah akan malu untuk tidak mengabulkannya. Ketiga itu sudah dilakukannya. Ia angkat tangannya ke langit, kemudian dia memohon, memelas-melas kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Tapi apa yang ia makan itu dari hal yang haram-haram. Yang ia minum itu barang haram. Yang ia pakai pada pakaian itu ia dapatkan dengan cara yang haram. Semua kebutuhan hidupnya itu ia peroleh dengan cara-cara yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doanya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin banyak di antara kita yang sudah memohon-mohon kepada Allah tentang mengeluhkan kisah hidup kita masing-masing. Apapun permasalahan kita pasti berat. Tak ada manusia itu yang akan bersantai-santai saja hidupnya. Tapi kita harus mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan selama ini doa kita tertolak dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara wa mat'amuhu haram. Ada barang haram yang kita dapatkan, kita bawa ke rumah kita. Barang haram itu kita suapkan pada anak dan istri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berhati-hatilah dengan barang haram ini. Sebagai kepala keluarga yang menafkahi keluarga, pastikanlah, ayyuhal muslimun, pastikanlah, jangan sampai kita bawa barang-barang haram dari luar sana, uang-uang sogok, apapun namanya di luar sana yang kita bawakan ke rumah kita, pastikanlah itu semuanya halal. Jangan kita suapkan bara api neraka itu ke istri kita, ke anak-anak kita. Kalaulah barang haram itu kita bawa ke rumah tangga kita, itu adalah salah satu bara api neraka yang menghancurkan rumah tangga. Marilah kita perhatikan saat ini, kalau kita lihatlah data-data di kantor KUA itu, betapa banyak perceraian yang terjadi di kampung kita ini sajalah. Baru menikah bercerai, baru menikah bercerai. Salah satu penyebabnya adalah tidak memperdulikan nafkah keluarganya, di mana ia dapatkan itu. Tak peduli dia halal haram, habis sikat. Apa dampaknya? Pecah rumah tangganya. Apa dampak selanjutnya? Anak-anak yang dilahirkannya tak mau lagi diatur, nakal luar biasa saat ini. Tak bisa menerima kebenaran. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha thayyibun. Allah itu zat yang maha baik. La yuqbalu minkum. Allah tak akan terima apapun dari kalian kecuali yang baik-baik. Oh, jangan kita merasa harta kita itu banyak. Kita dapatkan dengan cara-cara sogok menyogok. Hal-hal yang tak diberkahi Allah. Cukup rumah kita bagus, harta kita banyak, kebun kita luas, lalu kita bahagia? Tidak. Maka harta-harta yang kita dapatkan seperti ini adalah awal mula kemelaratan kita hidup di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak anak-anak saat ini tak bisa lagi menerima kebenaran itu karena apa? Tertutup oleh barang haram ini. Banyak orang yang berpergi umrah, balik haji, berkali-kali dia haji, tapi dari hal-hal harta haram dia dapatkan, la yuqbal, tak butuh Allah, kata Allah. Barang haram itu tak akan butuh Allah dari apa yang kita infakkan pun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah yang diceritakan Rasulullah SAW tadi, kalaulah yang kalian makan itu adalah hal haram, yang kalian minum itu hal haram, pakaian yang kalian dapatkan itu dari hal-hal yang haram, lalu kalian berdoa kepada Allah, bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kalian? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Sebagai kepala keluarga, marilah kita berusaha berikhtiar menjemput rizki-rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah yakin kita kepada Allah itu? Allah Ar-Razzaq, Allah itulah Maha Pemberi rezeki. Sementara usaha kita sebagai manusia itu hanya mencari kemana lagi rezeki itu akan kita jemput. Jangan kita merasa karena usaha kita itulah Allah banyakkan rezeki kita. Oh, karena usaha kita banyaklah, kepandaian kita lah mencari uang itu karena itulah banyak. Tidak. Allah lah yang memberikan rezeki itu kepada kita. Maka pastikan cara-cara menjemput rezeki kepada Allah itu adalah cara-cara yang halal. Tafakkaru ya ulil absar la'allakum